Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini Rabu 24 November 2021 Anda menyaksikan program Forum Mahasiswa Bijak bersama saya Fikri Muhammad Nur. Dan hari ini kita akan membahas satu isu atau topik yang cukup menarik di masyarakat utamanya generasi muda. Karena sudah banyak sekali berkembang wacana-wacana terkait dengan investasi begitu. Bagaimana pentingnya generasi muda saat ini untuk mulai melakukan investasi, kemudian karena hal ini dianggap penting untuk perencanaan keuangan di masa yang akan datang. Selain itu juga berbagai mitos yang berkembang di masyarakat terkait investasi dan hari ini kita akan mengetahui jawabannya bersama. Dan saya akan membahas topik ini bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama sudah bersama saya di studio yaitu Mas Dendi Amin, yaitu seorang pendamping kelompok studi pasar modal atau KSPM FEB Unpad sekaligus pelaksana harian Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Sulawesi Tengah. Selamat malam Mas Dendi. Halo, selamat malam Mas Fikri. Baik. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Mas Dendi? Alhamdulillah baik juga Mas. Alhamdulillah baik. Selanjutnya saya juga sudah mengundang salah seorang narasumber yaitu seorang mahasiswa yaitu Saudari Taskira Artiyuda Sakanur, yaitu Ketua Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Selamat malam, Mbak Taskira. Selamat malam, Mas. Bagaimana kabar hari ini? Ya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, saudara, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, hari ini kita akan membahas seputar investasi dan juga bagaimana edukasi tentang investasi ini di kalangan mahasiswa, yaitu di kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Baik, mungkin yang pertama saya akan ke Mas Dendi dulu ya. Baik Mas Dendi, saya juga mendengar selain tentang kelompok studi pasar modal atau KSPM, saya juga mendengar ada yang namanya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Nah, boleh dijelaskan terkait hal ini tuh seperti apa Mas Dendi? Oke, baik. Terima kasih Mas Fikri. Kalau kita berbicara soal investasi gitu ya, jadi ini kan sekarang memang lagi happeningnya gitu di di masyarakat khususnya di anak muda. Nah kita ya Bursa Efek Indonesia tepatnya di kantor perwakilan Sulawesi Tengah ini memang lagi giat-giatnya gencar-gencarnya untuk kerjasama pendirian galeri investasi di perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah. Nah kalau kita berbicara soal galeri investasi ya, sebenarnya galeri investasi ini adalah suatu wadah ya, wadah yang wadah yang disediakan kepada mahasiswa gitu agar bisa mendalami ya dan memahami informasi-informasi seputar instrumen investasi yang ada di pasar modal, Mas. Nah, karena kita tahu bersama ketika kita sudah mahasiswa, otomatis kita mempunyai pemikiran yang lebih terbuka gitu kan seputar investasi, dan mungkin kalau dari segi penghasilan zaman sekarang sudah banyak mahasiswa yang menjadi entrepreneur gitu kan. Nah, makanya kita hadir galeri investasi itu untuk memberikan informasi seputar investasi di pasar modal dan investasi yang legal tentunya gitu kan, karena memang banyak sekali investasi di luar sana yang baik itu yang legal ya, yang terdaftar dan diawasi sama OJK maupun yang enggak. Nah, hadirnya kita di situ salah satunya untuk itu, bagaimana memfasilitasi tidak hanya mahasiswa sebenarnya Mas, tapi para akademisi, staf kampus ataupun para pegawai yang ada di lingkungan kampus itu bisa. Jadi mereka ketika membutuhkan informasi terkait dengan pasar modal itu tanpa perlu jauh-jauh untuk datang ke kantor, melalui galeri investasi itu mereka sudah difasilitasi untuk mendapatkan informasi, melakukan transaksi sampai edukasi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Mungkin kalau kita berbicara skopnya ya, sebenarnya bukan hanya di Fakultas Ekonomi, sebenarnya itu bisa diakses oleh seluruh fakultas yang ada di kampus tersebut. Seperti itu Mas Fikri. Baik, menjadi sebuah wadah ya, tidak hanya bagi mahasiswa tapi juga bagi akademisi yang ada di perguruan tinggi. Betul. Gitu. Jadi ini bisa diakses oleh siapa saja ya? Oleh siapa saja. Meskipun bahkan tidak hanya terbatas pada akademisi yang ada di situ, warga sekitar gitu kan yang memang memiliki akses lebih dekat ke galeri investasi tersebut dibandingkan datang ke kantor, itu bisa. Jadi kalau mungkin di perumpamaan gitu kan,
kalau kita mau buka rekening Ya. gitu kita nggak perlu ke bank yang kantor cabangnya karena Baik. tersedia kantor unit. Nah, Baik. kurang lebih seperti itu. Jadi Baik. lebih mendekatkan diri ke masyarakat, ke mahasiswa, terlebih untuk lingkungan kampus tersebut, Mas. Baik, untuk mendekatkan diri kepada masyarakat seperti itu ya, Mas Iya. ya. Baik. Dan selanjutnya saya mau ke Mbak Taskira dulu ya. Nah, tadi sudah ada penjelasan terkait galeri investasi yang ada di Universitas Tadulako. Nah, saya juga pengen tahu Mbak Taskira, kelompok studi pasar modal ini sebenarnya apa? Kelompok studi pasar modal ini sebetulnya teman-teman mahasiswa yang tertarik untuk belajar mengenai investasi di pasar modal. Jadi kan tadi ada galeri investasi. Baik. Nah, galeri investasi itu yang kebetulan yang mengelola itu KSPM sendiri. Baik. Nah, ya di situ jadi teman-teman KSPM biasa membuat kegiatan-kegiatan yang mana bertujuan untuk memperkenalkan pasar modal itu sendiri kepada teman-teman mahasiswa yang lain begitu. Baik, berarti galeri investasi yang disediakan oleh teman-teman dari pasar Bursa Efek Indonesia, kemudian diurus langsung oleh teman-teman dari KSPM. kelompok studi pasar modal Iya. di Universitas Tadulako. Seperti itu, baik. Dan untuk visi misi sendiri dari KSPM ini apa, Mbak? Kalau dari KSPM sendiri itu di mana kita mau supaya teman-teman mahasiswa itu mengenal investasi di pasar modal, terutama saham, terus juga membantu Bursa Efek Indonesia untuk menciptakan atau mengajak investor baru. Baik, untuk mengajak para investor-investor baru ya, karena Iya. memang ternyata tidak menutup kemungkinan bahkan investor-investor ini bisa berasal dari kalangan mana saja ya, Mas Dendi ya? Betul, dari semua kalangan gitu. Yang Baik. penting sudah memiliki KTP, itu sudah bisa menjadi investor di pasar modal. Dan perlu saya tambahkan bahwa galeri investasi ini atas perjanjian 3 pihak, Mas Baik. Fikri. Jadi di situ ada pihak dari Bursa Efek Indonesia, Oke. kemudian ada juga namanya dari perusahaan sekuritas, dan Oke. ada juga dari pihak kampus. Nah, tiga-tiga ini bersinergi ya, berkolaborasi untuk membuat galeri investasi tersebut. Jadi dalam hal ini bukan hanya Bursa Efek Indonesia gitu yang gencar atau yang memang pengen ada galeri investasi, tapi atas dasar kerjasama 3 pihak dengan tujuan tadi kita bisa saling bersinergi dan bisa saling berkolaborasi untuk bagaimana memasyarakatkan pasar modal di lingkungan perguruan tinggi di kampus tersebut khususnya. Baik, saya tertarik nih Mas, terkait dengan ada juga perjanjian dari perusahaan sekuritas ya. Ini boleh dijelaskan perannya sendiri seperti apa? Peran sekuritas itu jadi di sini sebagai perantara, Mas Fikri. Jadi perantara itu bertugas untuk bagaimana ketika ada mahasiswa ya, saya langsung ambil contohnya saja, ketika ada mahasiswa yang mau menjadi investor saham katakanlah. Nah dia nggak bisa tuh langsung datang ke Bursa Efek Indonesia terus buka rekening saham, itu nggak bisa. Oke. Harus melalui namanya perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas ini yang memfasilitasi agar dia bisa memiliki akses ke pasar modal. Nah, di situ perusahaan sekuritas salah satu tugasnya itu dia akan membantu si calon investor tadi untuk membuatkan rekening saham. Dia akan membantu membuatkan rekening saham, nanti dia akan verifikasi, dan ketika sudah jadi investor, nggak cukup sampai di situ. Dia otomatis akan dibimbing oleh perusahaan sekuritas. Karena investasi ini adalah sesuatu yang perlu dipahami, nggak bisa cuman buka rekening ya udah selesai. Beda dengan misalnya kalau kita nabung gitu kan, kita buka rekening tabungan, kita nabung ya udah selesai gitu kan, dan sudah cukup familiar. Kalau berinvestasi di sini kita harus perlu tahu dulu analisanya itu seperti apa, keputusan kita untuk beli saham itu seperti apa. Nah itu harus nanti akan dibimbing oleh si perusahaan sekuritas tadi. Baik, berarti memang edukasi penuh ya kepada si calon investor bahwa tidak hanya sekedar membuka saham, tetapi diberikan edukasi mulai dari membuka sampai menggunakan sampai akhirnya bisa membeli, gitu, dan berinvestasi dalam pasar modal. Bagus sekali. Baik, saya kembali ke Mbak Taskira ya. Baik, kita kembali berbicara tentang KSPM atau kelompok studi pasar modal ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Setelah tadi Mbak sudah menjelaskan tentang visi misi dan lain sebagainya, sejarah pertama kali dibentuk KSPM ini sebenarnya pertama kali tahun berapa? Tahun 2017, tanggal 10 November. 10 November 2017. Waktu itu memang inisiatif dari mahasiswa atau seperti apa? Kalau
Inisiatif sebetulnya itu kan dari kerjasama dari Bursa Efek dan fakultas. Jadi mungkin itu. Baik, berarti memang dari perjanjian awal untuk membentuk itu, kemudian dibentuklah kelompok mahasiswa yang akan mengurus terkait dengan galeri investasi yang didirikan di Universitas Tadulako, begitu ya? Iya. Baik. Dan selain itu, saya juga ingin ada, mungkin selain saya juga masyarakat mungkin sedikit penasaran begitu, terkait dengan bagaimana antusiasme mahasiswa di Universitas Tadulako sendiri terkait dengan KSPM ini, atau mungkin tentang pasar modal dan juga investasi begitu. Boleh silakan Mbak Taskira, seperti apa? Kalau untuk mahasiswa-mahasiswa sendiri sebetulnya kan seperti tadi juga Pak Dendi sudah bilang kan, kalau misalnya investasi itu sedang menjadi tren, terutama saham. Nah, begitu juga kalau misalnya kita kadang membuat acara atau event dari KSPM, sebetulnya mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang tertarik begitu mau. Tetapi masih banyak juga teman-teman dari mahasiswa itu masih takut untuk berinvestasi karena mereka itu masih bingung investasi itu apa, caranya berinvestasi bagaimana, atau membeli produk-produk investasi itu di mana begitu. Baik, seperti itu. Tapi memang antusiasmenya sudah besar ya, Iya. karena memang sudah menjadi isu yang hangat juga di tengah masyarakat saat ini. Betul. Baik. Dan selain itu untuk KSPM sendiri saat ini sudah memiliki berapa anggota, Mbak Taskira? Kalau anggotanya itu mungkin kepengurusannya Iya, kali ya, kepengurusannya. kalau di periode ini kepengurusannya itu ada 12 orang. 12 orang. Iya. Itu terbagi menjadi berapa divisi? Divisinya ada 5. Ada 5 divisi. Iya, ada Boleh 5. dijelaskan apa saja? Ada event organizer, ada literasi, ada social marketing, sama open account. Open account? Iya, itu yang divisi yang membantu teman-teman mahasiswa yang mau membuka akun investasi, akun rekening investasi. Baik, yang ada juga yang membantu untuk menghubungkan ya begitu ya, sama orang-orang dari perusahaan sekuritas dan juga Bursa Efek Indonesia untuk membuka saham. Ya. Baik, menarik sekali pembahasan kita di malam hari ini, dan kita juga masih akan membahas berbagai isu-isu lainnya, berbagai pembahasan lainnya yang pastinya menarik terkait dengan saham dan juga investasi di masa muda, seperti itu ya. Baik, selain itu untuk kegiatannya sendiri dari KSPM ini sudah ada apa saja, Mbak Taskira? KSPM sendiri kan memang visi misinya itu untuk memperkenalkan pasar modal ke teman-teman mahasiswa. Jadi kebanyakan kegiatan-kegiatan kami itu berupa sosialisasi dan edukasi seperti seminar dan juga sekolah pasar modal. Selain itu juga KSPM juga ikut aktif di berbagai kegiatan yang diadakan oleh Bursa Efek Indonesia. Baik. Gitu. Oh, saya mendengar ada sekolah pasar modal ya? Iya, sekolah. Boleh pasar dijelaskan sedikit ini seperti apa sekolah pasar modal ini? Sekolah pasar modal itu kurang lebih seperti sosialisasi juga mengenai pasar modal. Jadi di sekolah pasar modal itu teman-teman mahasiswa yang mengikuti event itu diajarkan mengenai apa itu investasi, apa itu pasar modal, dan produk-produk apa saja yang ada di pasar modal. Oke. Itu acara tahunan, kegiatan tahunan, atau memang rutin bulanan atau seperti apa? Iya, tahunan. Setiap tahun, setiap periode pasti KSPM mengadakan sekolah pasar modal. Iya. Itu terbuka khusus buat mahasiswa Universitas Tadulako atau secara umum? Secara tergantung, kondisional sih biasanya seperti itu. Iya. Baik. Jadi mungkin sedikit tambahan ya, yang boleh, sekolah pasar modal itu jangan sampai terpikirkan bahwa oh ini ada sekolah khususnya nih yang memang tiap hari harus masuk, kemudian berseragam gitu, bayar iuran dan sebagainya. Pokoknya berpikir kayak sekolah, tapi enggak, ini sebenarnya adalah program dari kami. Nah, nama programnya Sekolah Pasar Modal, yang dimana tujuannya itu untuk memberikan pemahaman secara cepat gitu kan, dengan bahasa yang sangat gampang sekali dimengerti, dengan tujuan agar ketika masyarakat ikut sekolah pasar modal, ketika selesai dari sekolah pasar modal itu dia minimal udah punya rekening saham dan dia sudah tahu saya tipe orang atau tipe investor yang cocok beli saham apa. Seperti itu. Jadi dan itu hanya dilaksanakan dalam 1 hari gitu. Jadi kita mengupayakan agar
dengan satu hari itu para calon investor itu teredukasi ya, jadi bisa langsung praktek bahkan di situ, dan ya minimal ketika kita selesai mengikuti pasar modal, oh saya ternyata lebih cocok beli saham di sektor perbankan nih. Berbeda investor, berbeda tipe pemilihan sahamnya itu seperti apa. Dan kalau kita berbicara soal antusias ya, perlu diketahui juga Mas Fikri sama masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah bahwa total sampai saat ini ada sekitar 12.000 investor di Sulawesi Tengah. Baik. Dan yang uniknya 64% itu didominasi oleh kalangan milenial, Mas. Oke, 64% 64%, yang mana sebagian besar itu dari pelajar dan mahasiswa yang memang porsinya terbanyak. Nah, menarik sekali memang kalau kita berbicara ini, dari 64% itu total aset yang dimiliki oleh anak-anak muda tadi, mahasiswa, pelajar tadi yang saya nggak tahu orangnya di mana, kemudian dia punya usaha apa, itu kurang lebih ada sekitar 50 miliar aset yang dibelikan dibelikan saham. Baik. Nah, itu khusus di Sulawesi Tengah. Jadi memang kalau kita lihat antusiasnya itu cukup tinggi untuk di kalangan milenial. Oke, baik. Ini fakta yang cukup menarik ya dari Mas Dendi juga, dan ternyata memang besar sekali gitu jumlah investor yang merupakan generasi muda, yaitu merupakan pelajar dan juga mahasiswa, sudah berinvestasi saat ini. Kita masih akan membahas banyak sekali topik terkait investasi dan juga pasar modal, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali. Baik, saudara pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Forum Mahasiswa Bijak. Dan kali ini kita membahas topik mengenai investasi di kalangan anak muda, khususnya di mahasiswa. Dan setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah tayangan dari teman-teman Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia dan juga kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Berikut tayangannya. Halo semua, selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, kita mempunyai galeri investasi yang bernama Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, atau biasa disingkat dengan GIBEI FEB Unpad. Galeri investasi merupakan sebuah ruangan yang berisikan segala bentuk edukasi dan informasi mengenai pasar modal. Jadi, lebih tepatnya galeri investasi merupakan sarana untuk memperkenalkan pasar modal sejak dini kepada dunia akademis. GIBEI FEB Unpad merupakan kerjasama antara tiga pihak, yaitu Bursa Efek Indonesia, FEB Universitas Tadulako, serta Philips Sekuritas Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, galeri investasi hadir sebagai sarana untuk memperkenalkan pasar modal sejak dini ke dunia akademis. Mungkin kata investasi sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman, tapi biasanya ketika mendengar kata investasi, yang terpikirkan adalah modal yang besar, pengusaha dan juga orang kaya. Nah, ini merupakan perspektif yang keliru teman-teman. Sekarang, dengan modal 100.000 saja, teman-teman sudah bisa berinvestasi di pasar modal loh. Nah, apa saja sih yang ada di galeri? Galeri investasi menyediakan semua bentuk informasi mengenai pasar modal, mulai dari buku-buku yang berkaitan dengan investasi dan bisnis, publikasi dan bahan cetakan mengenai pasar modal yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, termasuk peraturan dan undang-undang pasar modal, serta informasi dan data yang ada di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia dapat digunakan oleh Sivitas Akademika untuk tujuan akademik, seperti digunakan untuk penelitian bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. GIBEI FEB Unpad sendiri dikelola oleh mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako atau KSPM FEB Unpad.
Kami bertanggung jawab atas pengoperasian dan seluruh kegiatan dari Galeri Investasi. Jadi buat teman-teman yang mau mengenal atau belajar berinvestasi, teman-teman bisa langsung kunjungi GIBEI Feb Unpad di kampus ya. Atau untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa kunjungi akun Instagram kami di @kspm_feb_unpad. Baik, itu tadi tayangan mengenai video profil Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Universitas Tadulako yang dikelola oleh teman-teman dari kelompok studi pasar modal atau KSPM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Baik, tayangan tadi juga sudah cukup menjelaskan tentang seperti apa peran Galeri Investasi itu sendiri, kemudian yang dikelola oleh teman-teman dari KSPM itu seperti apa pengelolaannya, dan bahkan ternyata di Galeri Investasi ini juga bukan hanya diperuntukkan bagi mahasiswa saja, tetapi juga para akademisi, staf akademik yang ada di perguruan tinggi khususnya di Universitas Tadulako. Baik, saya akan kembali ke kedua narasumber kita di malam hari ini. Saya ke Mbak Taskira dulu ya, selaku ketua dari KSPM. Baik, tadi saya juga mendengarkan bahwa bahkan di Galeri Investasi ini bisa menjadi tempat juga buat teman-teman mahasiswa yang sedang berada di semester akhir gitu, untuk mengerjakan tugas akhirnya. Itu seperti apa, Mbak? Apakah kegiatannya di Galeri Investasi ini? Jadi kan di Galeri Investasi itu kita punya data-data mengenai investor-investor yang sudah membuka akun melalui Galeri Investasi. Nah, di situ juga ada data-data mengenai transaksi yang sudah dilakukan. Nah, jadi teman-teman atau kakak-kakak yang melakukan penelitian untuk skripsinya itu biasanya mereka meminta data-data tersebut itu melalui Galeri Investasi, melalui anggota-anggota KSPM begitu. Baik, berarti memang Galeri Investasi ini benar-benar diperuntukkan begitu ya, menjadi milik bersama begitu. Bisa digunakan oleh seluruh mahasiswa bahkan yang sedang mengerjakan tugas akhir. Bagus sekali ya ternyata memang Galeri Investasi ini. Baik, selanjutnya saya ke Mas Dendi ya. Mas, tadi juga kita sudah sama-sama mendengarkan terkait fakta menarik bahwa dari 12.000 investor ya, sekitar 12.000 investor, 64% itu merupakan kalangan muda ya, yaitu pelajar atau mahasiswa. Betul. Yang bahkan sudah memiliki sekitar 50 miliar aset. Iya. Nah, betul. dan kalau dan itu didominasi jenis investasi apa, Mas? Itu kalau kita lihat ya, sebagian besar itu untuk porsi yang dari 50 miliar tadi ya, kalau kita lihat secara nilainya itu memang paling banyak mendominasi itu dari segi kepemilikan saham. Dari segi kepemilikan, artinya ternyata memang kami berpikir bahwa ya memang sekarang ketika kita mau berbicara investasi soal saham ini sudah bisa ternyata mahasiswa untuk berinvestasi. Kalau kita flashback ya ke beberapa tahun yang lalu, saya juga masih sempat merasakan ketika kita mau beli saham itu minimal modal yang dikeluarkan ya itu kurang lebih sekitar 10 jutaan. Nah, yang jadi pertanyaannya kan ketika kita posisi sebagai mahasiswa terus nyari duit 10 juta itu kan bukan sesuatu yang gampang gitu kan. Pasti butuh effort yang tinggi. Bahkan saya ingat ketika kita mau buka rekening saham saat itu harus patungan dulu, Mas Fikri. Jadi ada sekitar 10 orang masing-masing patukan sejuta dan akhirnya bisa buka rekening saham tapi atas namanya satu orang. Gitu. Nah, sekarang sudah sangat dimudahkan karena dengan 100.000 aja mahasiswa ini sudah bisa buka rekening saham. Bahkan bisa ada beberapa saham yang harganya itu dengan 50.000 sudah bisa dibeli oleh kalangan mahasiswa. Jadi memang kenapa kita dari segi regulator juga terus memberikan kemudahan ya buat para investor untuk bisa mengakses investasi di pasar modal ini, karena memang kita mau menghilangkan mindset bahwa investasi saham itu harus orang-orang yang kaya gitu, orang-orang yang punya link hebat gitu, misalnya anggota dewan atau orang-orang eksekutif. Sekarang ternyata mahasiswa aja udah bisa berinvestasi di saham, dan dibuktikan tadi dengan data bahwa dari 12.000 investor saham yang ada di Sulawesi Tengah itu
sekitar 64% itu didominasi oleh kalangan milenial yang mana mereka itu adalah mahasiswa dan pelajar. Nah, kalau kita berbicara soal reksadana itu justru lebih banyak lagi porsinya. Porsi untuk reksadana itu ada sekitar 23.000 investor. Nah, seperti itu. Jadi memang sudah nggak ada lagi sih kalau kita berpikir cap orang yang berpikir bahwa investasi di saham itu hanya orang-orang tertentu, kalangan kelas atas yang punya link-link hebat. Sekarang semuanya sudah bisa untuk berinvestasi di pasar modal, di saham khususnya. Baik, nah ternyata memang sudah banyak sekali ya, dan anggapan bahwa untuk berinvestasi itu harus menjadi orang kaya dulu sudah bisa dipatahkan ya di tengah masyarakat sekarang. Jadi siapapun sekarang sudah bisa berinvestasi. Siapapun udah bisa. Dengan modal minimal 50.000 ya? Dengan 50.000 aja sudah bisa berinvestasi. Baik. Nah, Mas Dendi juga mohon dijelaskan terkait dengan apakah investasi ini terbatas hanya pada saham saja gitu. Sebenarnya jenis-jenis investasi ini ada apa saja sih sebenarnya? Sebenarnya di pasar modal ini banyak sekali Mas Fikri instrumen investasi yang bisa kita investasikan. Baik itu ada namanya saham, obligasi, reksadana, sukuk, dire, ETF dan sebagainya. Banyak juga produk-produk turunan yang memang sekarang ya lagi happeningnya itu di produk di saham karena ya banyak selebgram, influencer yang endorse gitu kan, makanya kenapa secara tidak langsung itu turut meningkatkan jumlah investor saham di pasar modal khususnya di Sulawesi Tengah. Tapi kalau kita lihat dari segi investor yang terbanyak di Sulawesi Tengah itu sebenarnya porsinya lebih banyak ke reksadana, Mas Fikri. Nah, kenapa reksadana? Karena berbeda nih, ini adalah dua instrumen investasi yang berbeda. Kalau saham kita buka rekening secara mandiri, kemudian ketika mau beli kita harus tahu pemahamannya, kita harus bisa analisanya, nanti keuntungannya kita yang dapat sendiri, resikonya juga kita yang tanggung sendiri. Kalau reksadana ini bedanya adalah reksadana adalah instrumen investasi yang dikelola oleh ahlinya, si manajer investasi di situ kita sebutnya. Jadi misalnya Mbak Tazkira ini punya duit gitu kan, tapi Mbak Tazkiranya ini sibuk, dia nggak punya waktu untuk analisa, untuk belajar, apalagi untuk lihat market gitu. Jadi duitnya misalnya dipercayakan ke saya selaku manajer investasi. Nah, nanti akan diberikan kuasa saya yang akan mengelola duit dari Mbak Tazkira tadi, dan itu secara kolektif. Secara kolektif artinya bisa ada beberapa orang, bisa juga duit dari instansi untuk dikelola, sehingga yang si investor tadi tidak perlu terlalu memikirkan gimana nih uang saya, gimana pergerakan saham saya, nggak perlu terus menerus untuk dipantau karena sudah dikelola sama manajer investasinya. Kalau kita ibaratkan ya, misalnya saham sama reksadana ini ibarat kita mau beli rujak. Kalau kita mau makan rujak, kita bikin sendiri sama kita beli rujak yang udah jadi sama abang-abangnya. Kalau kita beli sendiri kan ada risiko misalnya buahnya busuk atau pas motong tangannya kepotong. Nah, kalau dengan beli yang sudah ada kan itu tinggal langsung makan. Jadi seperti itu kurang lebih perumpamaannya. Baik. Jadi memang ada perbedaan yang mendasar terkait dengan saham dan juga reksadana tadi ya. Betul. Tapi memang ternyata investasi ini bukan selamanya tentang saham saja ya. Bukan selamanya tentang ada banyak saham. sekali instrumen reinvestasi gitu yang bisa dilakukan. Betul. Gitu. Baik, saya ke Mbak Tazkira. Mbak Tazkira, apakah sudah berinvestasi? Ya, sudah. Oke, boleh tahu ini investasinya ada apa aja nih, Mbak? Kalau saya kebetulan di saham. Oke, berarti sudah mulai bermain saham ya. Baik. Nah, untuk Mbak Tazkira sendiri bagaimana awalnya ketertarikan untuk ikut berinvestasi itu dari mana, Mbak? Sebetulnya kalau ketertarikan itu karena mengenal KSPM-nya dulu, baru tahu mengenai investasi. Jadi kemarin itu kan adalah kakak-kakak dari KSPM sebelumnya bersosialisasi ke setiap kelas-kelas gitu. Jadi tertarik tentang mengenai keuntungan berinvestasi di pasar modal itu apa saja. Ternyata kalau di investasi di pasar modal itu biaya modal yang kita perlukan itu enggak seperti yang kita bayangkan gitu, harus besar. Nah, situlah mulai tertarik. Jadi akhirnya join di KSPM dan mulai belajar mengenai investasi gitu. Baik. Tapi memang dari awal tertarik bahkan karena sosialisasi dari KSPM itu sendiri ya. Mulai tertarik untuk ikut serta berinvestasi. Nah, kalau menurut Mbak Tazkira sendiri, penting tidak sih investasi ini?
penting ya, karena kita kan apalagi kayak menurutnya dari pandangan saya ini perempuan, nanti suatu hari mungkin kalau saya menikah atau bagaimana, saya tidak ingin bekerja, saya bisa berpenghasilan begitu, tanpa harus bekerja dengan cara investasi. Atau mungkin nanti kalau misalnya saya sudah kerja, habis itu saya mau pensiun, saya tetap bisa menikmati pendapatan yang banyak begitu tanpa harus bekerja capek gitu. Baik, seperti itu. Nah, dari Mas Dendi sendiri, Mas, kenapa sih anak muda ini perlu untuk berinvestasi? Karena kalau kita berpikir ya, kalau kenapa anak muda berinvestasi, ini adalah sesuatu yang mesti gitu kan, perlu, karena kita nggak tahu masa depan itu akan seperti apa gitu kan. Kalau kita flashback lagi, kita lihat ke orang tua kita, mungkin orang-orang tua dari kita ya banyak berinvestasi di sektor-sektor real, misalnya punya kebun di mana-mana, punya tanah, punya kos-kosan. Nah, kita anak-anak muda sekarang, generasi milenial sekarang sudah sangat terbantu karena sudah banyak instrumen keuangan yang bisa kita investasikan. Dan kenapa penting? Karena memang kita harus menyiapkan masa depan itu sedari dini. Lebih awal atau lebih cepat kita bisa mempersiapkan masa depan kita, baik dalam urusan finansial, itu akan lebih bagus ya, karena istilahnya memang kita sudah berpikir untuk lebih maju, lebih ke depan dibandingkan dengan kalangan mahasiswa yang memang belum berpikir sampai ke sana. Dan memang itu adalah sesuatu yang memang harus dimiliki ya, terlebih di saat kondisi seperti ini yang memang semua sudah sangat dimudahkan di era digital yang saat ini sudah mulai banyak dipakai oleh teman-teman dari generasi milenial. Baik, penting untuk perencanaan di masa ke depan ya, berarti memang investasi ini dibutuhkan. Betul. Oleh generasi muda. Baik, nah saya juga ingin membahas ini Mas Dendi, terkait bagaimana pandangan masyarakat umumnya, bahwa ada pandangan bahwa menabung dan investasi itu sama gitu. Oke. Nah, itu apakah pandangan seperti ini benar atau seperti apa? Nah, sebenarnya menabung dan investasi ini bukanlah sesuatu hal yang harus dipilih salah satu. Artinya ketika kita nabung kita nggak usah berinvestasi, atau kita investasi kita nggak usah nabung. Nggak seperti itu. Nabung dan investasi itu adalah dua hal yang saling melengkapi. Baik. Nah, kalau orang berpikir bahwa dengan menabung dia sudah berinvestasi, sepertinya belum tepat. Kenapa belum tepat? Karena di masa depan ya, kalau kita nabung secara rutin, itu duit kita nambah, tapi secara nilai kalau kita tarik jangka panjang berdasarkan indeks harga konsumen itu sebenarnya turun. Nah, kenapa turun? Misalnya saya gambarkan gini, ketika kita nabung 100.000 gitu kan di tabungan selama 1 tahun katakanlah, 12 bulan gitu kan. Secara hitung-hitungannya kan ketika kita nabung 100.000 dikali dengan 12 itu kan 1.200.000, tapi kenyataannya nggak akan seperti itu. Kenyataannya akan lebih rendah dari itu, atau ya untung-untung kalau sama dengan seperti itu, karena ada namanya biaya administrasi, kemudian ada biaya pajak dan lain-lain. Nah, kalau berinvestasi itu duit yang kita investasikan itu berpotensi untuk mengalami peningkatan. Jadi sebenarnya perbedaannya itu seperti itu. Jadi kalau nabung nambah sih iya, tapi daya beli kita itu bakalan berkurang. Tapi kalau investasi dia akan menyesuaikan dengan inflasi, dengan kebutuhan kita di masa yang akan datang. Baik, berarti memang sebenarnya kedua hal ini adalah hal yang saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi betul. sebisa mungkin jangan memilih salah satu. Betul. Tapi kalau bisa melakukan keduanya, kenapa tidak? Iya, kalau punya tabungan, punya investasi juga, atau punya investasi ya harus punya tabungan juga. Gitu. Baik. Ini pembahasan yang sangat menarik ya. Dan saudara, kita masih akan membahas terkait dengan hal ini, dan masih akan ada banyak sekali pembahasan-pembahasan lainnya bersama dua orang narasumber saya. Tetapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Bilang Bicara Langsung. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung bersama saya Fikri Muhammad Nur.
Dan di malam hari ini kita masih membahas terkait dengan investasi di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa, bersama 2 orang narasumber saya dari kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tadulako. Baik, saya ke Mbak Taskira dulu ya. Mbak, jadi setelah mulai didirikan KSPM ini, nah sudah berapa orang yang membuka rekening saham dan aset yang sudah dikumpulkan, diinvestasikan itu sudah berapa banyak? Kalau untuk pembukaan akunnya itu melalui galeri investasi itu sudah sekitar 1.000 lebih orang. Oke. Untuk jumlah transaksinya yang sampai Agustus itu ada sekitar 9 miliaran. Oke, ya, sudah ada transaksi. sekitar 9 miliar ya transaksi, dan itu memang dia tergabung ya dari mahasiswa, kemudian akademisi dan lain sebagainya begitu. Betul. Baik, dan menurut Mas Dendi ini merupakan hal yang baik ya berarti ya di tengah masyarakat kampus begitu, melihat antusiasmenya. Karena kalau kita tahu sendiri ya bahwa memang ternyata kampus ini juga ternyata bisa memberikan transaksi yang sebegitu besarnya gitu kan. Karena kalau kita berpikir ini mahasiswa paling modalnya berapa sih, tapi ternyata sampai dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Taskira itu bisa 9 miliar, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Artinya memang kita bisa melihat bagaimana antusiasme dari teman-teman dari kampus, entah itu mahasiswa, dosen, para pegawai yang memang intens gitu dalam melakukan transaksi di galeri investasi tersebut, dan mudah-mudahan kedepannya semakin tinggi lagi gitu kan untuk minat yang ada di kampus, terlebih untuk Fakultas Ekonomi. Baik, terlebih memang pentingnya investasi tadi untuk perencanaan masa depan tadi ya, Mas Dendi ya. Jadi harapannya semakin banyak generasi muda yang mau merencanakan masa depannya. Iya. Begitu. Baik. Nah, selanjutnya Mas Dendi, saya juga ingin bertanya terkait bagaimana mitos di tengah masyarakat bahwa ada yang mengatakan menabung saja sulit begitu, apalagi kita mau berinvestasi. Nah, pandangan-pandangan seperti ini menurut Mas Dendi seperti apa? Nah, ada sering kita sharing dengan masyarakat bahwa ketika menabung aja sulit, karena biasanya kalau dari kita masyarakat itu ketika mendapatkan penghasilan itu disisakan. Gitu. Jadi ketika dapat gaji katakanlah ya, kita belanja, kemudian bayar kosan, bayar listrik, makan dan sebagainya, nanti ada sisanya baru ditabung, biasanya kan gitu. Nah, kita mengubah konsep itu, Mas Fikri. Jadi konsepnya ketika kita dapat penghasilan, kita sisihkan dulu. Kita sisihkan dulu untuk tabungan dan juga untuk investasi, baru sisanya kita pakai belanja. Karena kalau kita balik ya, kita masih menyisakan untuk tabungan dan investasi, itu bisa-bisa nggak ada sisanya, karena ya kalau gaji naik atau penghasilan naik, biasanya kan gaya hidup atau makannya juga jadi naik gitu kan. Kalau kita sudah menyisihkan lebih awal, itu berarti kita sudah aman untuk porsi tabungan dan investasi, sedangkan sisanya kita tinggal menyesuaikan untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Jadi disisihkan bukan disisakan. Baik. Jadi seperti disisihkan itu. bukan disisakan ya. Iya. Berarti sudah dipisahkan porsinya masing-masing. Sudah gitu dipisahkan dari awal. Gitu. Baik. Nah, kalau Mbak Taskira sendiri bagaimana Mbak? Kan ini sudah mulai berinvestasi juga. Bagaimana proses Mbak dalam berinvestasi sampai saat ini? Caranya saya berinvestasi? Iya. Oh, kalau saya sendiri kan saya punya uang jajan dari orang tua ya. Yeah. Itu biasanya saya sisihkan berapa persen. Atau enggak juga biasanya saya uang dari kayak misalnya beasiswa, Yeah. atau mungkin kayak saya kan sekarang lagi magang begitu ya. Okay. Honor-honor yang saya dapat dari magang itu biasanya saya taruh untuk investasi, untuk membeli saham begitu. Baik. Berarti memang sudah menerapkan konsep dari Mas Dendi tadi ya, disisihkan gitu. Iya. Bukan sisa yang akhirnya diinvestasikan gitu. Betul. Tapi sudah ada porsinya sendiri untuk diinvestasikan. Wah, Dan yang paling penting mungkin tambahan sedikit, Mas Fikri, ketika mau berinvestasi itu jangan pakai uang panas. Uang panas artinya ketika kita dapat duit dari orang tua disuruh bayar UKT, kemudian kita investasikan. Nah, itu jangan, itu resikonya terlalu gede. Jadi uang yang memang ya nganggur gitu, itu dipakai untuk diinvestasikan. Oke, baik. Nah, ini juga konsep yang penting sekali untuk dipahami oleh masyarakat bahwa memang berinvestasi ini tidak
selalu semua penghasilan atau semua dana bisa diinvestasikan ya. Betul. Jadi sebaiknya memang sudah diporsikan, bukan sisa, tetapi sudah disisihkan sendiri dan juga memang bukan uang panas tadi ya. Iya. Dia memang bukan uang yang punya tujuan untuk membayar sesuatu tertentu, Iya. begitu. Karena resikonya juga harus dipikirkan oleh kita. Baik, Mas Dendi dan juga Mbak Taskira, kita tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara, dan untuk itu saya ingin meminta harapan dari Mbak Taskira dan juga Mas Dendi baik kepada masyarakat, generasi muda begitu terkait dengan investasi ini, atau ajakan bagaimana supaya kita mau berinvestasi terutama untuk perencanaan keuangan kita di masa depan gitu. Mungkin saya dari Mbak Taskira dulu. Kalau saya mungkin karena saya mahasiswa, mungkin pesan saya harapannya untuk teman-teman mahasiswa juga kan. Yeah. Buat saya teman-teman mahasiswa kan sudah banyak yang mengenal mengenai investasi terutama saham gitu. Sebaiknya teman-teman jangan takut gitu mengenai investasi ini. Ayo sama-sama kita belajar supaya teman-teman bisa bisa sama-sama merencanakan keuangan kita di masa depan. Karena nanti keuntungannya juga akan sangat beruntung gitu untuk teman-teman begitu keuntungannya. Sangat baik gitu. Baik, berarti Iya. sama ayo mulai dari sekarang sudah boleh berinvestasi gitu ya untuk Iya. perencanaan kita, karena keuntungannya juga untuk Kita diri sendiri, kita ya. sendiri begitu. Baik, silakan Mas Dendi. Betul, di zaman yang modern ini ya, kita sudah sangat dimudahkan dengan teknologi. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang memang mungkin masih bingung ya, masih bingung bagaimana mau berinvestasi, nggak usah sungkan, bisa langsung datang ke kantor kita ya, ada di Jalan Sudirman, atau bisa follow Instagram kita @idx_sulteng. Di situ akan ada kegiatan-kegiatan edukasi ataupun sosialisasi terkait dengan bagaimana mengenalkan pasar modal kepada masyarakat ini. Karena ya seperti tadi yang dikatakan bahwa investasi itu sudah sangat penting sedari dini untuk merencanakan masa depan kita ke depannya seperti apa. Dan sekarang dengan 100.000 saja masyarakat mahasiswa sudah bisa berinvestasi di pasar modal ataupun berinvestasi saham yang pastinya legal ya, dan terdaftar serta diawasi di OJK. Yang paling penting itu dari saya. Baik, berarti investasi yang legal ya dan diawasi ya. Betul. Jangan sampai ikut-ikutan di investasi Jangan sampai bodong ya. Begitu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dendi dan juga Mbak Taskira atas pembahasan kita yang sangat menarik di malam hari ini terkait dengan investasi, dan juga kepada Anda para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun berada, khususnya generasi muda di Sulawesi Tengah. Ayo kita melakukan investasi untuk perencanaan keuangan kita di masa depan, karena memang investasi ini keuntungannya akan kita rasakan sendiri nantinya di masa yang akan datang, dan penting sekali untuk mengelola keuangan kita sebagai bentuk perencanaan kita agar kita selalu siap dengan segala kondisi di masa depan. Dan ingat, berinvestasi juga ada banyak sekali instrumennya, dan tidak hanya saham tetapi ada berbagai jenis lainnya yang bisa Anda lakukan. Dan semuanya tergantung pada Anda sendiri, sang calon investor. Demikian pembahasan kita di malam hari ini dalam program Bicara Langsung atau Bilang. Saya Fikri Mamatur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di malam hari ini. Sampai jumpa di program Bilang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.